Pratiwi Indonesia. Hari ini saya akan melakukan asuhan pranikah dan prakonsepsi, konseling kontrasepsi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Mbak, perkenalkan, nama saya Bidan Munawaro yang praktek hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Rizka. Ya. Saya 2 minggu lagi mau menikah, Bu. Tapi rencananya mau KB dulu. Ya. Nah, saya tidak tahu KB itu ada apa aja sih. Oh, Dan oke. Jadi ini namanya Mbak Rizka ya. Iya. Mbak, saya izin tulis datanya dulu ya. boleh. Sebentar ya, Mbak. Kesini sama siapa, Mbak? Sama orang tua. Oh, Ada orang tua. di rumah. Iya. Mbak Rizka umurnya berapa? 20 tahun 20 tahun. Alamatnya dari mana, Mbak? di Kampung Pongkor. Iya. Oke, sebelum Ibu Bidan jelaskan, riwayat haidnya gimana nih? Alhamdulillah lancar, Ibu. Lancar ya? Nggak ada keluhan Tidak ada. seperti tidak lancar atau nyeri perut? Kalau nyari perut paling hari pertama haid, Bu. Oh iya, Bismillah namanya ya. Iya. Mbak ya. Oke, Mbak. Karena Mbak sudah setuju, terus sudah izin juga ke orang tua dan calon suami ya, sudah tahu hari ini mau ada konseling tentang KB. Ya, saya tanda tangan dulu di sini ya. Terima kasih. Ibu Bidan lanjut jelaskan ya. Ya. Oke, jadi Mbak Rizka, untuk jenis-jenis KB itu kita ada yang jangka panjang sama jangka pendek. Nah, Ibu jelasin yang untuk jangka panjang dulu ya. Ya. Dia yang pertama nih namanya ada AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim yang sering juga disebut IUD. Nah, jadi itu dia nanti 5 sampai 8 tahun, Mbak. Jadi jangkanya panjang. Jadi Mbak sekali pasang KB-nya sampai 8 tahun. Tapi kalau misalkan Mbak di 4 tahun, 3 tahun ingin memutuskan untuk memiliki keturunan, boleh dilepas. Jadi nanti caranya dimasukin lewat jalan lahir ya, Mbak ya. Itu yang pertama untuk ID. Mungkin Mbak juga pernah dengar gitu ya. Terus yang kedua ada implan, Mbak. Ini juga sama, dia jangka panjang. Nah, kalau implan dia jangkanya kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau dia dipasangnya di lengan seperti 2 alat korek kuping gitu, nanti Mbaknya dilakukan tindakan tapi nggak sakit. Nah, itu juga sama. Di antara kedua ini yang jangka panjang dia ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing ya, Mbak ya. Efek samping seperti itu. Selanjutnya ada yang KB jangka pendek ya, Mbak ya. Yang pertama ada pil KB. Nah, nanti itu caranya Mbak Rizka minum setiap hari selama 1 bulan dan bulan berikutnya juga seperti itu. Terus yang kedua yang jangka pendek ada suntik. Nah, dia ada yang 1 bulan dan 3 bulan, Mbak. Jadi rutin nanti kalau 1 bulan, sebulan sekali Mbak kunjungan ke sini. Kalau 3 bulan, 3 bulan sekali kesininya. Terus sama ini juga ada kerugian dan ada keuntungannya juga. Kalau yang keempat ada kondom, Mbak. Nanti kalau kondom itu yang menggunakan suami pada saat berhubungan. Nah, ada juga nih yang terakhir dia namanya MAL. MAL itu metode amenorrhea laktasi, Mbak. Nah, biasanya dia dipakai oleh ibu menyusui. Nah, jadi kalau ibu menyusui setelah melahirkan selama 6 bulan, dia biasanya masih ini gitu, masih ada hormonnya gitu, jadi bisa menjaga ya, Mbak ya. Terus Mbak, selain KB di sini juga ada jangka panjang, jangka pendek. Nah, ada juga yang jangka panjang lainnya yaitu yang melalui operasi. Nah, kalau misalkan pada istri sering juga disebut dengan steril ya, Mbak ya. Itu biasanya dilakukan operasi, dilakukan pemotongan pada saluran tuba pada istri. Terus ada juga yang operasi pada suaminya, yaitu namanya vasektomi, Mbak. Dia dilakukan pemotongan pada saluran spermanya. Jadi untuk mencegah terjadinya pembuahan. Seperti itu. Tapi ini sih biasanya yang sudah pasien memilih untuk dengan KB operasi itu biasanya karena ada resiko, misalkan karena sudah operasi sesar, persalinan dengan sesarnya 3 kali atau lebih. Jadi dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi gitu ya, Mbak ya. Jadi istrinya disteril atau suaminya yang operasi. Seperti itu. Baik, Mbak, setelah Ibu Bidan menjelaskan, apakah Mbak sudah ada gambaran untuk menentukan mau KB apa? Pil KB. Oh iya. Sebelumnya Mbak sudah pernah lihat pil KB? Boleh Mbak nih kalau mau lihat ya, sambil dipegang nggak apa-apa. Itu ada 28 butir untuk 1 bulan ya, Mbak ya. Iya, sebentar ya. Oke, sebelumnya Ibu Bidan mau jelasin dulu efek samping dan cara minumnya ya, Mbak ya. Oke, nanti Mbak kalau misalkan setelah Mbak minum pil, nanti misalkan ada efek mual-mual, Mbak jangan kaget. Itu masih batas normal ya, Mbak ya. Itu efek samping hormonal dari obat Mbak.
Terus ada bercak di antara saat Mbak menstruasi, misalkan yang tadinya lancar 5 sampai 7 hari, nanti Mbak akan mengalami flek atau bercak dulu, itu juga nggak apa-apa ya Mbak ya, masih batas normal. Terus efek samping selanjutnya tuh Mbak biasanya kadang ada sakit kepala ringan seperti itu. Tapi itu tergantung ya Mbak ya. Cuman yang umumnya terjadi sih seperti itu. Nyeri payudara nih, kadang-kadang kan kalau mau kita menstruasi mendekati itu kadang ada kayak kencang gitu ya Mbak ya. Nah nanti apalagi minum pil tuh nanti Mbak ada kayak nyeri sedikit gitu ya. Terus bisa juga Mbak ada kenaikan atau penurunan berat badan setelah minum pil ini. Jadi Ibu sudah jelaskan efek sampingnya. Sekarang kita Ibu kasih tahu untuk cara minumnya ya Mbak ya. Jadi kalau pil KD itu Mbak harus minum setiap hari dengan waktu yang sama. Misalnya setiap jam 8 malam sebelum tidur. Hari ini Mbak minum, besoknya juga sama seperti itu. Nah, jadi kalau pil ini dia bekerjanya saat ada obat aja di badan Mbak. Kalau misalkan Mbak nggak minum, bukan minum, jadi nggak ada KD-nya di badan kita seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak hari Senin minum, hari Selasa lupa, hari Rabu minum, tapi hari Kamis berhubungan. Nah, itu kan tidak teratur Mbak minumnya. Nanti ada kemungkinan terjadi kehamilan. Seperti itu resikonya ya Mbak ya. Terus ini satu lembar ini ada 28 butir untuk 1 bulan. Terus Mbak jangan nunggu habis. Misalnya nanti 2 butir lagi nih, sisa 2 butir. Nah, Mbak sudah kembali ke Ibu untuk stok lagi seperti itu. Jadi Mbak nanti Mbak minumnya boleh yang punya Mbak Ibu kali ya. Hari ini sekarang kita hari Sabtu ya Mbak ya. Iya. Kita mulai dari sini aja nih. Dari sini boleh nih, boleh. Jadi Mbak nanti ikutin panah Sabtu, Minggu, Senin, terus ikuti panah ini sampai di sini. Nah, kan 2 tablet lagi nih. Nah, Mbak sudah ke Ibu lagi gitu. Tadi Ibu sudah jelaskan cara minumnya ya Mbak ya. Sekarang juga ada nih beberapa yang nggak boleh minum pil KB itu Mbak. Misalkan dia riwayat darah tinggi seperti itu. Mbak kepada normal ya Mbak ya. Terus perokok usia di atas 35 tahun juga tidak boleh ya Mbak ya. Ada riwayat penyakit jantung atau keturunan dari keluarga misalnya ya Mbak ya. Masih menyusui kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Jadi ibu menyusui, dia nggak boleh untuk pil jenis ini. Tapi ada biasanya dia pil laktasi namanya, khusus ibu menyusui seperti itu ya Mbak. Atau kemungkinan hamil. Jadi kalau misalkan mau pilih pil KB juga itu dipastikan tidak hamil dulu, bisa dengan dites pack atau diperiksakan ya Mbak ya. Jadi dipastikan tidak hamil, takutnya ternyata sudah positif hamil tapi mengonsumsi pil gitu. Terus udah gitu ada juga kalau misalkan dia suka sakit kepala sebelah atau migrain. Mbak suka pusing? Tidak. Baik Mbak Rizka, tadi Ibu Bidan sudah menjelaskan cara minum, efek samping, keuntungan, kerugian, sama indikasinya pada pil KB ini. Jadi Mbak Rizka sudah memutuskan untuk memilih pil ya. Iya. Gimana Mbak? Ada yang masih ditanyakan atau masih yang belum ngerti? Saya sudah paham semua ya Bu gitu. Oh iya, baik Mbak. Terima kasih. Silahkan ini pilnya lancar untuk acaranya ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video singkat dari saya tentang konseling kontrasepsi. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.